Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin amin. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dalam majlis penuh barakah ini. Kemudian salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan juga semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak, amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan masuk pada bab yang kedua dalam pembelajaran ilmu ulumul Quran. Terakhir kita membahas persoalan mabadi ilmu ulumul Quran. Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu wahyu dan periwayatan Al-Quran. Untuk filenya seperti biasa sudah kami serahkan kepada institut. Jadi nanti mungkin bisa langsung mengomunikasikannya dengan pihak-pihak yang berwenang ya, begitu. Baik, kita di sini akan membicarakan persoalan wahyu dan periwayatan Al-Qur'an karena memang kita fokus pembahasan dalam ilmu ulumil Qur'an adalah Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an merupakan salah satu dari wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi poin yang penting untuk digarisbawahi adalah bahwa Al-Qur'an itu bukan satu-satunya jenis wahyu yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu apa itu wahyu dan hal-hal yang berkaitan dengannya? Yang dimaksud dengan wahyu, ini kelihatan ya, sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, khair. Alhamdulillah. Apa itu wahyu? Secara bahasa, wahyu dapat bermakna pemberitahuan. Bermakna apa? Pemberitahuan. Ikhbar. Kabar, begitu ya. Jadi ini secara bahasa. Juga bisa bermakna petunjuk atau bisikan secara bahasa. Jadi wahyu secara bahasa bisa bermakna al-ikhbar, ad-dalil atau al-huda, dan juga bisikan. Recording in progress. Sedangkan secara istilah yang dimaksud dengan wahyu yang kita akan bahas adalah ma'rifah, pengetahuan, atau al-ilm, atau ilmu. Jadi yang dimaksud dengan wahyu adalah ma'rifah atau ilm, pengetahuan ya, atau ilmu yang didapatkan seseorang, yang diraih oleh seseorang melalui bisikan tertentu atau pertanda, tanda-tanda tertentu, disertai keyakinan bahwa pengetahuan tersebut, ilm atau ma'rifah tadi, berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, wahyu dapat diterima oleh seseorang, baik melalui perantara atau tidak. Mungkin kalau sampai di sini akan sama maknanya dengan apa yang kita kenal juga sebagai ilham. Ada kemiripan antara wahyi dengan ilham. Lalu apa perbedaannya? Nah, perbedaannya
wahyu itu lebih spesifik. Wahyu lebih spesifik. Ilham bisa diterima oleh semua orang. Ilham bisa diterima oleh semua orang. Sedangkan wahyu hanya bisa diterima secara spesifik oleh orang-orang pilihan yang kita kenal sebagai nabi. Yang kita kenal sebagai nabi. Jadi mungkin secara lebih spesifik, ininya ya, pengetahuan yang didapatkan seseorang boleh ditambahkan di sini secara spesifik. Maksudnya secara spesifik itu siapa? Khusus kepada nabi. Khusus kepada nabi. Karena di dalam istilah kita, kalau ma'rifah tersebut, ilmu tersebut tidak didapatkan oleh nabi, maka dia lebih dikenal dengan istilah ilham, bukan wahyu. Di sini perbedaannya. Makanya misalnya seperti ketika kita berbicara mengenai peristiwa Maryam. Menurut kebanyakan ulama, apa yang diterima oleh Maryam, bisikan yang diterima oleh Maryam, yang biasanya melalui perantara malaikat Jibril, baik itu malaikat Jibrilnya menampakkan diri dalam sosok laki-laki atau tidak menampakkan diri, maka menurut kebanyakan ulama dia bukan wahyu. Dia ilham. Kenapa? Karena menurut kebanyakan ulama, Maryam itu bukan nabi. Menurut kebanyakan ulama, Maryam alaihissalam itu bukan nabi. Akan tetapi ada sebagian kecil ulama yang berpendapat bahwa itu wahyu secara istilah. Sehingga kesimpulannya mereka berpendapat bahwa Maryam alaihissalam juga termasuk seorang nabi walaupun bukan rasul. Termasuk seorang nabi walaupun bukan rasul, karena tidak membawa syariat baru pada saat itu. Syariat barunya ketika Nabi Isa menjadi seorang nabi dan rasul. Jadi status Maryam alaihissalam ini diperselisihkan oleh para ulama karena kebanyakan ulama menilai bahwa nabi itu harus seorang laki-laki. Dzukuran, ya, harus seorang laki-laki. Adapun sebagian kecil ulama tidak membatasi dia laki-laki atau perempuan, sehingga Maryam bisa dimasukkan ke dalam barisan para nabi yang jumlah totalnya itu 124.000. Jumlah total nabi 124.000. Kemudian yang menjadi rasul, yang membawa syariat baru dari 124.000 itu adalah 300 lebih 13 atau 14 atau 15. 300-an. 300 belasan rasul. Dari 124.000 nabi, kemudian rasul di antara mereka ada 300 belasan, dan dari 300 belasan ini yang disebutkan secara tekstual di dalam Al-Quran, ya, secara eksplisit bahwa mereka adalah seorang nabi dan rasul, ada 25 nama. Dan di antara 25 nama itu ada 5 ulul azmi yang biasanya disingkat mimin atau nimim, ya, mimin, Nabi Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim dan Nuh. Ini 5 ulul azmi, dan dari kelima ulul azmi itu maka sayyidnya para anbiya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sekaligus khataman nabiyyin, sekaligus penutup para nabi. Begitu. Ini adalah permasalahan wahyu. Kalau ada yang tanyakan langsung diketik aja ya, nggak apa-apa. Nanti kita baca insya Allah. Berikutnya adalah permasalahan turunnya wahyu. Bagaimana wahyu itu turun? Maka menurut para ulama di dalam kitab-kitab ulumul Quran dijelaskan bahwa wahyu itu turun kepada nabi, baik Nabi Muhammad ataupun nabi-nabi yang lain, itu dengan beberapa cara. Ada wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya, kadang tanpa melalui perantara, langsung. Misalnya apa? Misalnya adalah mimpi yang langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti wahyu ini
datang kepada para nabi dan rasul dalam keadaan nabi dan rasul itu tidur. Dan ini dialami juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atau langsung dalam keadaan terjaga hanya dari balik tabir. Seperti misalnya yang pernah dialami Sidina Musa alaihi salam di bukit Tursina, dan juga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika Mi'raj. Itu kan komunikasinya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi dari balik tabir. Dan itu menurut kebanyakan sahabat dalam kondisi terjaga. Walaupun ada sebagian kecil sahabat yang mengatakan Nabi itu melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj ruhnya saja. Ya berarti jasadnya ada. Maka dalam keadaan seperti itu mirip dengan orang yang tertidur. Begitu. Tapi kebanyakan para sahabat menilai bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj itu dalam keadaan terjaga ruh dan jasadnya. Begitu. Atau misalnya Nabi Adam, ya Nabi Adam itu kan langsung ngobrol sama Allah Azza wa Jal ketika masih berada di surga. Kemudian wahyu juga terkadang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara para malaikat. Jadi kadang wahyu disampaikan tanpa melalui perantara, dan kadang wahyu disampaikan melalui perantara malaikat. Bagaimana kemudian wahyu yang disampaikan melalui perantara malaikat? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa riwayat menyebutkan kadang wahyu datang seperti lonceng yang keras, dan ini merupakan wahyu yang menurut beliau dinilai sebagai wahyu yang sangat berat. Bahkan sebagian ulama ada yang menafsirkan istilah qaulan tsaqila itu adalah ketika salah satunya adalah ketika wahyu ini ya, tapi ini ya jangan tanya suara loncengnya kayak gimana ya, Nabi nggak menjelaskan secara detail. Hanya beliau menjelaskan bahwa wahyu ini terdengar seperti entah itu loncengnya gemerincing atau dentuman atau apa. Yang pasti memang pada saat itu Nabi SAW mengatakan berat sampai berkeringat. Kemudian salah seorang sahabat pernah waktu itu kaki beliau berada di bawah kaki Nabi. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, terasa beratnya kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menindih kaki beliau itu terasa jauh lebih berat. Makanya sebagian ulama menafsirkan qaulan tsaqila itu beneran berat gitu. Jadi beneran berat ketika diterima itu benar-benar ya mungkin kalau zaman sekarang ya seperti kita mengangkat atau menerima besi untuk dipanggul. Nah begitu ya. Wallahu taala a'lam. Bagaimana detailnya saya belum menemukan keterangan bagaimana detail kemudian suara lonceng yang membuat Nabi sampai keluar keringat dingin ya, saking beratnya wahyu tersebut ketika diterima oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kadang menerima wahyu dari malaikat itu dengan cara malaikat tersebut datang menyerupai sosok manusia. Ini juga yang sempat dialami oleh Siti Maryam alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan Jibril alaihissalam untuk meniupkan ruh kepada perut ibunda Siti Maryam, begitu. Dan dalam riwayat yang sahih yang sudah kita kenal bersama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menerima tamu yang bajunya itu putih, kemudian bersih, ya, wajahnya tidak tampak seperti orang yang sedang melakukan safar perjalanan jauh, rambutnya hitam, tapi kok orang-orang nggak ada yang kenal, begitu kan? Dan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan sedang menerima wahyu sebetulnya, ya berupa apa? Di sana mengajarkan rukun Islam, rukun iman dan asyratus sa'ah, ya, iman, Islam, ihsan dan asyratus sa'ah. Jadi bagaimana malaikat Jibril
datang untuk mengajarkan manusia, tentu saja kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi yang mengajarkan kepada manusia. Dengan cara apa? Dengan cara mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rupa manusia. Dan itu beberapa kali, bukan hanya saat itu saja. Bahkan para ahli sejarah menyebutkan bahwa beberapa kali malaikat turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan menyerupai sosok salah seorang sahabat. Sosok salah seorang sahabat yang dikenal dengan ketampanannya. Yang dikenal dengan ketampanannya itu Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi, ini ada kisah menarik ketika dulu saya kuliah di Ma'had Al-Imarat. Salah seorang muadzab, ya, salah seorang staf di Ma'had Al-Imarat itu ada yang memang sudah menjadi penerjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia sekaligus editor. Dalam satu kesempatan, beliau diberikan amanah oleh penerbit untuk mengedit terjemahan. Ya, terjemahannya buku Islam tentu saja karena dari bahasa Arab juga. Nah, kemudian yang menarik adalah bahwa di sana beliau menemukan kalimat yang menurut beliau itu ini kayaknya nggak benar. Kenapa? Karena di sana ternyata ada terjemahan bahwa sudah jadi terjemahan itu begini. Terkadang malaikat datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bentuk anjing. Dalam apa? Dalam rupa anjing. Nah, beliau sebagai penerjemah yang sudah banyak menerjemahkan sekaligus mengedit buku, kaget. Dan ini kayaknya nggak benar. Akhirnya beliau pun meminta naskah kitab aslinya. Ini yakin terjemahannya begini katanya. Ya. Kemudian beliau meminta meminta naskah aslinya yang dijadikan bahan terjemahan, dan ternyata subhanallah, ternyata di sana teks aslinya itu bukan seperti itu. Tapi teks aslinya itu menyebut nama salah seorang sahabat ridwanullahi alaihi majma'in yang namanya Dihyah Al-Kalbi. Inilah pentingnya memahami thaqafah, ya, memiliki thaqafah. Jadi kalau cuma modal bahasa Arab doang, kemudian menerjemahkan tapi nggak paham thaqafah, akhirnya begitu. Dihyah Al-Kalbi diterjemahkan apa? Diterjemahkan seekor anjing. Nah, ini harus dijadikan perhatian. Nanti ketika kita misalnya ada tugas menerjemahkan atau menukil dalam skripsi atau tesis, jangan sampai keliru dalam menerjemahkan teks-teks asli yang bersumber dari bahasa Arab. Dihyah Al-Kalbi menjadi seekor anjing. Wal'iyadzubillah. Dulu juga sempat ada Bintu Labun. Bintu Labun itu nama hewan, unta. Dalam bab zakat biasanya. Terus kemudian diterjemahkannya ya anak perempuannya Labun. Bahkan sebagian pentaklik, tahu pentaklik ya? Komentator kitab yang suka ada catatan kaki di bawah itu keliru. Saya tidak mengetahui siapa Bintu Labun yang dimaksud di sini. Ini pentingnya memahami thaqafah, memiliki thaqafah. Bukan hanya memahami kaidah bahasa Arab, namun juga memiliki thaqafah terhadap ilmu yang akan diterjemahkan atau diberikan ta'liq. Nah, begitu. Jadi Jibril datang dalam rupa manusia, yang paling sering itu adalah dalam rupa Dihyah Al-Kalbi, karena beliau merupakan salah seorang sahabat yang dinilai memiliki wajah yang rupawan, wajah yang tampan, begitu, gagah. Allah Ta'ala alam. Ini adalah wahyu yang terkadang disampaikan kepada para nabi, ya, khususnya tadi secara spesifik kita bicarakan wahyu yang datang kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi ternyata mengabarkan pada kita salah seorang sahabat sering dijadikan
wajahnya sering dijadikan sebagai penyerupaan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Juga ketika tadi Sidati Maryam menerima wahyu yang akan ditiupkan ruhnya, mungkin lebih tepatnya bukan wahyu ya, tapi ilham, mengikuti pendapat kebanyakan ulama, maka datang dalam rupa manusia. Begitu. Adapun wahyu yang pertama kali diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi yang benar. An Urwah bin Zubair an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-sadiqah. Diriwayatkan dari Urwah bin Zubair dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini salah satu poin yang juga penting bagi kita untuk memahami. Harus memiliki thaqafah tentang silsilah para sahabat. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Urwah, ini kan seorang sahabat sighar, sahabat kecil, adiknya Abdullah bin Zubair. Urwah ini sering sekali menemui Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Urwah selepas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Urwah itu sering menjumpai Aisyah radhiyallahu anha di kamar beliau, di rumah beliau. Ya, rumahnya para istri-istri Nabi kan mirip kamar ya, berukuran 4x4 saja, atau 4x5 atau 4x4,5 menurut para ulama, ya sekitar segitu, kecil sekali. Sudah gitu di samping, di bagian dekat pintu rumahnya ada makamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga kemudian ada makamnya Sidna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan ada makamnya Sidna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, beberapa riwayat menyebutkan bahwa Urwah ibn Zubair itu mendatangi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha di kamarnya. Pertanyaannya, kok bisa Urwah ibn Zubair menjumpai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha di rumah beliau? Makanya banyak sekali hadis yang diriwayatkan Urwah bin Zubair dari Aisyah radhiyallahu anha, karena beliau banyak nanya, banyak sekali bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa? Banyak sekali riwayat yang menyebutkan bahwa Urwah ini sering berjumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan bukan berjumpa di luar, bukan, kan kalau sahabat yang itu ketok-ketok paling ya, ketok-ketok, ya Ummul Mukminin, ada masalah ini, tahu nggak hadis tentang ini, atau ada nggak keterangan dari Rasulullah tentang ini? Tapi Urwah itu enggak. Urwah itu masuk ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Suara saya putus-putus, tes. Suara saya putus-putus, yang lain juga bagaimana? Semuanya putus-putus atau hanya putus-putus di sebagian orang? Kalau putus-putusnya di sebagian orang, maka ini biasanya kendala bukan dari kami, ya, tapi dari sana, gitu. Tapi kalau misalnya yang lain jelas, berarti alhamdulillah. Maka berarti afwan nih, dari siapa tadi? Ustadzah Mami Marlina. Sepertinya kendala bukan dari kami, jadi mohon silakan dicek di sana, gitu ya. Ahsan. Dari Ustadzah Nasrullah, ya betul. Karena beliau Urwah ibni Zubair adalah keponakannya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini penting. Karena saya sering menemukan kaum muslimin sendiri bingung ketika misalnya ada beberapa pertanyaan dari orientalis. Katanya istri Nabi itu wanita yang paling menjaga dirinya. Tapi kenapa membiarkan laki-laki masuk ke dalam rumahnya? Begitu ya. Bahkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa jadi dalam tanda petik ya, dinilai vulgar, seperti misalnya bagaimana cara Nabi mandi gitu kan. Maka Aisyah radhiyallahu anha ngasih tahu, nih nama mandinya begini, airnya begini, diguyurin di sini. Ya orang ngajarin keponakannya. Bukan sesuatu yang aneh. Itu keponakan beliau. Az-Zubair ibn al-Awwam itu adalah suami dari Asma bint Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, ini penting memahami silsilah para sahabat agar kita apa? Agar kita kemudian bisa menjawab dengan mudah. Dan hampir pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang orientalis itu ya sebenarnya pertanyaan yang mudah sekali kita jawab. Ahsan, barakallahu fiik. Maka di sini Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha memberitakan pada Urwah bahwa wahyu yang pertama kali datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ru'ya shadiqah fin naum. Ya, begitu. Wa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi. Jadi datangnya seperti apa? Seperti falaknya waktu subuh. Tsumma hubbiba ilaihil khala. Kemudian setelah mimpi ini datang beberapa kali, menumbuhkan kesukaan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk khala, untuk menyepi, menyendiri. Fakana yakhlu bi ghari Hira. Maka sejak sering menerima wahyu berupa ru'ya shadiqah ini, walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum memahami ya, bahwa ternyata mimpi yang dialaminya adalah wahyu. Namun seringnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu berupa mimpi ini memberikan sentuhan-sentuhan spiritual tertentu. Salah satunya apa? Salah satunya adalah membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering berdiam diri menyendiri di gua Hira. Fayatahannatsu fihi, dan kemudian beliau mendekatkan diri kepada Allah, doa tahannus. Tahannus itu ta'abbud, berdoa, beribadah ya dengan tata cara yang belum ditetapkan. Intinya Nabi duduk berdoa, itu kan belum ada syariat pada saat itu. Al-layali dzawatil adad qabla ayyang zi'a ila ahli. Ya, pokoknya bermalam-malam. Ya, bermalam-malam. Jadi beliau di sana itu bermalam-malam sampai kemudian beliau pulang ke keluarganya. Ya, jadi beberapa malam kemudian pulang. Dan pulang itu sekadar untuk yatazawwad, untuk sekedar menambah perbekalan saja. Lidzalika, untuk beribadah di sana. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala di Gua Hira. Kemudian beliau pulang kepada keluarganya untuk menambah perbekalan. Summa yarji' ila Khadijah fayatazawwad limithliha. Ya. Begitu. Kemudian beliau pulang misalnya ke Khadijah untuk apa? Untuk menambah perbekalan lagi. Hatta ja'ahul haqq. Sampai kemudian datanglah kebenaran, maksudnya adalah wahyu berupa Al-Quran. Wa huwa fi ghar Hira. Jadi urutan wahyunya adalah urutan skenario-nya atau urutan waktunya. Yang pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima mimpi. Menerima wahyu berupa mimpi. Kemudian setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senang untuk tahannus, menyendiri, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kalau bahasa orang zaman dulu, bertapa ya, ini bahasa orang zaman dulu, bertapa. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran. Urutannya seperti itu. Maka Al-Quran pun turun kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau ketika pada saat itu berada di Gua Hira. Namun sebelum kita membahas persoalan turunnya Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada permasalahan yang penting untuk kita pahami terlebih dahulu. Bahwa menurut para ulama, sebagaimana keterangan dari para sahabat, bahwa Al-Quran itu diturunkan 2 kali. Al-Quran itu diturunkan 2 kali. Turunnya Al-Quran untuk pertama kali adalah Al-Quran turun secara kamilan, lengkap. 30 juz, 114 surah dengan susunan yang kita kenal hari ini. Dari awal surah Al-Fatihah sampai akhir surah An-Nas. Sebagaimana keterangan dari para ulama dalam kitab-kitab Ulumul Quran. Dan saya belum menemukan adanya pendapat yang
signifikan memiliki perbedaan dalam persoalan ini. Wallahu a'lam bishawab. Keterangan yang saya dapatkan sama dari para ulama bahwa demikianlah Al-Quran pertama kali turun dari mana? Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Dari Lauhul Mahfuz ya ke Baitul Izzah, nama ada di langit dunia kita ada satu tempat yang namanya itu Baitul Izzah. Sebagian ulama mengatakan dia lurus, tegak lurus di atas Ka'bah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi saya belum menemukan keterangan yang bisa divalidasi untuk hal ini, karena saya dapatkan keterangannya qila, katanya begitu ya. Katanya Baitul Izzah itu tepat di atas Ka'bah. Jadi kalau kita tarik garis lurus di atas Ka'bah, itulah Baitul Izzah. Dan ketika ditarik lurus lagi ke atas, kemudian ya di sanalah Sidratul Muntaha istilahnya. Ujungnya jagat raya. Ujungnya jagat raya. Wallahu a'lam bissawab. Itu min babit tanbih wal istiqnas aja gitu ya. Sebagai tambahan informasi yang belum bisa dijadikan dalil, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, peristiwa turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz menuju langit dunia di Baitul Izzah tadi, peristiwa inilah yang dikenal dengan istilah Inzalul Quran. Nama peristiwanya apa? Inzalul Quran. Karena turunnya Al-Quran itu punya beberapa istilah yang berbeda. Istilah yang pertama, yang penting untuk kita pahami adalah Inzalul Quran, yaitu turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia dalam satu malam. Inilah makna ayat-ayat di dalam Al-Quran yang berbicara mengenai anzalna fil lailatil mubarak, fil lailatil qadar, dan lain sebagainya. Maka para ulama sepakat proses turunnya Al-Quran ini, yaitu Inzalul Quran, terjadi pada malam Qadar. Terjadi pada Lailatul Qadar, malam Qadar. Yang berdasarkan keterangan yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di sepertiga malam terakhir bulan Ramadan. 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi berkisar antara malam ke-20 sampai malam ke-30. Malam ke-20 sampai malam ke-30. Malam ke-20 kalau Ramadannya 29, malam 21 kalau Ramadannya 30. Kalau kita ngitung 10 hari terakhir, yaitulah malam Qadar. Nah, secara bahasa jangan sebut malam Lailatul Qadar karena nanti ada pengulangan. Ya ini tertib bahasa aja, walaupun saya pun kadang-kadang suka otomatis begitu ya, karena kita orang Indonesia bilangnya malam Lailatul Qadar. Cuma secara tertib bahasa kurang bagus. Kenapa? Karena Lailah sendiri artinya malam. Sehingga kalau kita sebut malam Lailatul Qadar, maka berarti kita sedang berkata malam-malam Qadar. Iya kan? Jadi ada pengulangan bahasa. Jadi secara tertib bahasa yang tepat adalah ucapkan Lailatul Qadar atau malam Qadar. Ya, jadi malam Qadar. Walaupun lidah sering keceplosan malam Lailatul Qadar, biasanya langsung saya ulang biasanya kalau habis berbicara seperti itu. Karena nggak sesuai dengan tertib bahasa. Baik, jadi yang pertama adalah proses Inzalul Quran. Al-Quran turun secara utuh. Jadi kalau saya analogikan, ini analogi ya, bukan maksudnya menghinakan Al-Quran dengan cara menyamakan dengan benda sesuatu, tapi kita analogikan bahwa Al-Quran itu diibaratkan seperti sebuah puzzle yang sudah tersusun rapi, puzzle yang udah terpasang. Tahu puzzle kan ya? Udah terpasang, walaupun di sana ada garis-garis. Kita ibaratkan petak-petak itu adalah surah. Petak-petak
dalam setiap puzzle itu adalah surah atau ayat. Surah atau ayat. Jadi Al-Quran turun itu sudah terpasang rapi seperti kita kalau beli puzzle pertama kali. Kan enggak acak. Puzzle pertama kali itu terpasang rapi. Bahkan biasanya nempel. Sebagiannya harus kita gunting secara manual itu. Ini kalau puzzle. Maka demikian Al-Quran. Inilah proses inzalul Quran. Begitu. Kemudian, nah ini proses yang kedua. Turunnya Al-Quran untuk kedua kalinya. Setelah Al-Quran turun di Baitul Izzah, maka kemudian dari Baitul Izzah, Al-Quran ini turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara berangsur-angsur. Kurang lebih berapa? Ya, kalau misalnya kita lihat kitab-kitab sejarah, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Bisa begitu ya. Kurang lebih 23 tahun. Yang menarik adalah bahwa turunnya Al-Quran sepanjang 23 tahun itu kurang lebih tidak turun sesuai dengan urutan Al-Quran yang sudah paten tadi. 114 surah, 6236 ayat. Begitu. Ternyata turunnya Al-Quran disesuaikan dengan keadaan yang terjadi pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam alami selama beliau di dunia. Begitu. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan kenapa Al-Quran disusun dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas, padahal Iqra yang turun pertama kali, maka sebetulnya pertanyaan ini kebalik. Kalaupun mau ditanyakan, kenapa Iqra turun pertama kali padahal susunan Al-Quran itu sejak awalnya Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, begitu ya. Karena sejak awal Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas, maka itulah yang disusun. Begitu. Nah, kenapa kemudian turunnya Iqra dulu bukan Al-Fatihah dulu? Karena agar agar perintah yang diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuai dengan medan dakwah beliau. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Proses ini, proses turunnya Al-Quran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama kali sampai akhirnya, itu seluruh prosesnya dari awal sampai akhir disebut dengan tanzilul Quran. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran yang berbicara mengenai nazzalnahu tanzila, itu berbicara tentang ini. Ya, berbicara tentang tanzilul Quran. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan sekaligus ke langit paling bawah pada Lailatul Qadar, lalu diturunkan secara berangsur-angsur selama 20-an tahun. Ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian Ibnu Abbas membaca ayat, wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Kemudian wa Qur'ana faraqnahu litaqrahu 'ala nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila. Itu kalimat yang dijadikan acuan. Wa nazzalnahu tanzila. Jadi makna nazzalnahu tanzila adalah kami Allah Subhanahu wa taala menurunkannya Al-Qur'an benar-benar secara bertahap. Sudah ada dua istilah yang penting untuk kita pahami. Yang pertama adalah inzalul Qur'an, yaitu turunnya Al-Qur'an secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Yang kedua adalah turunnya Al-Quran secara bertahap selama 20-an tahun. Allahu Ta'ala a'lam. Begitu. Berikutnya, istilah berikutnya yang kemudian juga penting untuk kita pahami adalah permasalahan nuzulul Quran. Suka banyak pertanyaan nih, kenapa banyak orang kaum muslimin yang memperingati nuzulul Quran pada malam 17 Ramadan?
Ya. Maka ternyata dalam proses tanzilul Quran, maka Al-Quran pertama kali diterima oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ternyata terjadi pada malam 17 Ramadan menurut pendapat yang masyhur. Ya, di sini ada beberapa pendapat. Ada beberapa pendapat mengenai kapan Al-Alaq yang pertama 1 sampai 5 itu turun. Maka ternyata menurut pendapat yang masyhur terjadi pada malam 17 Ramadan. Dan para ulama sepakat, sebetulnya nggak sepakat sih ya. Mungkin menurut kebanyakan ulama aja lah. Menurut kebanyakan ulama. Adapun surah yang pada saat itu pertama kali turun adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Menurut kebanyakan ulama. Karena nanti masalah surah apa yang pertama kali turun dan surah apa yang terakhir kali turun ini sebetulnya para ulama ada sedikit perbedaan pendapat, terutama kalau yang banyak perbedaan pendapat itu sebetulnya yang terakhir kali turun. Kalau yang pertama kali turun, kebanyakan ulama menilai sudah Al-Alaq. Tapi ada sebagian kecil ulama berpendapat tidak seperti itu. Nah, peristiwa turunnya Al-Quran untuk pertama kali ini disebut dengan nuzulul Quran. Dipaham ya? Perbedaan antara inzalul Quran, tanzilul Quran, dan nuzulul Quran. Hati-hati nih, jangan sampai keliru. Inilah yang kemudian banyak disebut-sebut dan diperingati oleh kaum muslimin khususnya di negeri kita. Di sini ada riwayat dari Ibnu Katsir. Qala Ibnu Katsir fil bidayah wan nihayah naqlan 'anil Waqidi 'an Abi Ja'far al-Baqir annahu qala. Jadi Ibnu Katsir meriwayatkan riwayat dari Abi Ja'far bin al-Baqir, beliau mengatakan kana betida'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain li sab'a asyrata khalat min Ramadan. Jadi ternyata wahyu yang pertama kali turun itu adalah terjadi pada malam 17 Ramadan. Waqila, walaupun ada juga yang mengatakan biasanya kalau ada pendapat yang pertama disebut dengan tegas dan yang kedua disebut dengan qil, ini pendapat yang keduanya lemah. Jadi ada pendapat yang tidak masyhur, pendapat yang kurang kuat. Apa itu? Minar rabi'i wal ashrin, yaitu pada malam 24. Jadi dua pendapat. Pendapat yang masyhur adalah 17 Ramadan, pendapat yang tidak masyhur adalah malam 24. Begitu. Ini terjemahannya. Keterangan ini juga dikuatkan oleh riwayat yang lain, ya. Jadi malam 17 ini dikuatkan oleh riwayat yang lain dari Zaid ibni Arqam radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, ma asyukku wala amtari, aku tidak pernah meragukan annaha lailatu sab'a asyrata min Ramadan. Jadi aku tidak pernah meragukan, tidak pernah merasa ragu bahwa pertama kali Al-Quran itu diturunkan pada malam 17 Ramadan. Lailata unzilal Quran, itulah malam pertama kali Al-Quran diturunkan. Allahu Ta'ala a'lam. Baik, ada yang tanyakan sampai di sini sebelum kita maju lagi. Kalau Al-Fatihah turunnya kapan? Di sini para ulama berbeda pendapat. Ada juga yang mengatakan Al-Fatihah itu turunnya pertama. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa Al-Fatihah turunnya pertama. Ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa yang turun pertama itu adalah basmalahnya saja, tidak termasuk Al-Fatihah secara keseluruhan. Jadi ada beberapa perbedaan pendapat yang nanti akan kita sebutkan urutan turunnya Al-Quran. Begitu. Wallahu a'lam. Nanti insya Allah akan kita sebutkan. Baik. Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan?
Baik. Bagian berikutnya adalah hikmah. Hikmah apa? Hikmah kenapa Al-Quran tidak diturunkan secara sekaligus? Ini pun pertanyaan yang sering diajukan. Kalau memang Al-Quran turun dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia, itu sudah full dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas, loh kenapa nggak langsung saja diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruhnya? Begitu. Suka ada yang bertanya seperti itu. Ya sebetulnya ini adalah hak prerogatifnya Allah Azza wa Jal. Kita nggak bisa mempertanyakan sesuatu yang difirmankan atau dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran ketika kita mau merenungi kenapa kemudian Al-Quran ini diturunkan secara bertahap. Akan banyak sekali pelajaran, tapi saya sebutkan ya, sebagian saja. Di-spill aja sebagian ya. Sisanya bisa dikaji sendiri di buku-buku Ulumul Quran. Yang pertama, tujuan atau hikmah yang bisa kita petik. Al-Quran diturunkan secara bertahap adalah dalam rangka meneguhkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beberapa ayat yang turun itu benar-benar menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya di sini ada kalimat fala'allaka ba'hu nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Ini kan dalam rangka apa? Dalam rangka mengobati rasa sakitnya Nabi, mengobati rasa gundah gulananya Nabi. Kalau misalnya Al-Quran diturunkan secara sekaligus, dampaknya tidak akan sekuat ketika Al-Quran itu diturunkan secara khusus dalam rangka menenangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran turun secara sekaligus, kan konteksnya nggak dapat, ya ayat ini sudah ada, tapi misalnya ketika di Gua Hiro, Nabi berpikir ya, oh ada ayat ini, begitu kan? Tapi enggak langsung dapat dirasakan sesuai dengan konteksnya. Maka inilah subhanallah betapa agung dan luar biasanya Al-Quran. Bahwa ternyata walaupun Al-Quran disusun sudah berurutan dari awal sampai akhir, tapi Allah tahu ayat-ayat mana yang tepat untuk diturunkan, kapan diturunkannya. Allah tahu. Begitu ya, karena Allah Maha mengetahui apa yang akan telah dan sedang terjadi kan. Makanya Allah tahu ayat ini cocoknya di sini kapan diturunkannya, ayat ini turunkannya di sini kapan diturunkannya. Begitu. Kemudian juga untuk memberikan motivasi ya, untuk memberikan apa? Memberikan harapan pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan ayat misalnya yang surakallah nasran aziza, tenang wahai Nabi, begitu kan? Bahwa nanti Allah pasti akan menolongmu, tenang aja. Ini kan kalau kita lagi biasa-biasa keadaannya diturunkan ayat ini, ya rasanya biasa. Tapi ketika memang kita dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan yang misalnya dalam perang yang sedang kalah, begitu ya, dalam keadaan tertekan, lalu kemudian Allah menurunkan ayat ini kan luar biasa. Efeknya itu luar biasa. Pengaruhnya sangat besar. Begitu. Bahkan kemudian ketika Nabi semakin tampak, aduh ini makin susah, dakwah makin berat, ternyata Allah menurunkan ayat, kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli, innallaha qawiyyun aziz. Tenang. Allah sudah menetapkan bahwa aku dan rasul-rasulku yang pasti akan menang. Ini kan membuat apa? Membuat Nabi itu tenang. Oh ya, insya Allah tenang, begitu kan. Tapi lain halnya kalau ini diturunkan secara sekaligus di Gua Hiro. Mungkin ada pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik, tapi pengaruhnya tidak akan sebesar ketika dia diturunkan sesuai dengan kondisi yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kenapa Al-Quran diturunkan secara bertahap juga adalah dalam rangka memberikan tantangan dan mukjizat. Memberikan tantangan dan mukjizat. Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya menjawab beberapa pertanyaan, begitu kan, menjawab beberapa sanggahan orang-orang kafir, lalu kemudian menantang mereka, begitu, menantang mereka.
Nah ini tidak mungkin akan didapatkan proses-proses seperti ini kalau dia langsung diturunkan. Termasuk mukjizat. Dari sisi apa mukjizatnya? Kenapa Al-Quran diturunkan secara bertahap? Itu disebut mukjizat. Atau bagian dari mukjizat. Ada yang tahu nggak alasannya? Kenapa Al-Quran diturunkan secara bertahap? Itu kok bisa disebut bagian dari mukjizat yang akan mengalahkan makarnya orang-orang kafir, yang akan mengalahkan makarnya orang-orang yang tidak menyukai Islam. Logikanya seperti apa? Ada yang bisa menulis? Ini ada, sebentar. Apa ini? Tidak ada slide-nya. Ini nggak ada slide-nya saya. Tes. Ini masih share screen ini saya. Slide-nya masih tampak nggak? Masih ada. Ini ada yang bilang nggak ada soalnya. Ada. Oh, berarti itu ada masalah dari sana berarti ya. Begitu. Untuk pedoman penentangan kaum kafir yang menolak Al-Quran karena mereka beranggapan apa? Beranggapan Al-Quran buatan Nabi dengan Allah. Nah itu. Jadi kenapa kemudian turunnya Al-Quran itu secara bertahap dinilai sebagai mukjizat? Karena justru ketika Al-Quran dalam tanda petik ya, dalam tanda petik Al-Quran diturunkan secara acak, ini kan seperti yang sempat saya analogikan dengan seseorang yang menulis tulisan, namun secara acak dimulai tulisan halamannya. Ada yang apa? Ada yang, bukan ada yang apa. Dia pertama kali misalnya menulis halaman, dia rencana saya akan menulis buku dengan 100 halaman. Misalnya begitu kan? Kemudian dia mengatakan, sekarang saya akan menulis buku halaman 10 terlebih dahulu. Nah begitu ya. Halaman 10 dulu. Nah ini kan tidak akan masuk akal kalau ada orang yang bisa melakukannya seperti itu. Halaman 10 dulu. Kemudian setelah itu halaman yang kedua. Setelah itu halaman yang ke-7. Setelah itu halaman yang ke-99. Setelah itu halaman yang kesekian, halaman yang kesekian, halaman yang kesekian. Nah, ketika kemudian hal ini bisa dipelajari oleh orang-orang yang ingin menentang Al-Quran, maka mereka justru makin menemukan keajaiban Al-Quran. Dan tidak mungkin Al-Quran disusun oleh manusia kalau dalam turunnya itu dalam tanda petik acak, namun ternyata berhasil disusun dengan sangat sempurna dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas. Kalau manusia yang melakukannya, ya jelas tidak mungkin. Makanya oleh karena itulah Al-Quran diturunkannya secara berangsur-angsur. Begitu.
Wallahu a'lam bissawab. Ya, salah satunya adalah jadi lebih relate untuk menjawab tantangan pada saat ya, jadi lebih relate dengan kondisi. Kalau misalnya semuanya sudah diturunkan, maka berarti ya udah gitu. Ketika kemudian dia diturunkan secara bertahap, maka dalam tanda petik ya, Nabi itu memiliki senjata yang paling tajam untuk melawan sanggahannya orang-orang kafir. Nah, itu adalah di antara alasan kenapa para ulama kemudian menyebutkan bahwa di antara hikmah turunnya Al-Quran secara bertahap itu adalah karena apa? Karena sebagai bentuk tantangan dan mukjizat. Wallahu ta'ala a'lam. Begitu. Kemudian berkaitan dengan Yaumul Furqan, ini bukan Al-Quran secara umum. Ya, bukan Al-Quran secara umum. Kalau kita lihat tafsir Ibnu Katsir adalah wama anzalna ala abdina fi yaumal wama anzalna ala abdina yaumal furqani ay fil qismah. Dalam persoalan qismah. Dalam persoalan khumus, pembagian ghanimah. Dalam masalah pembagian ghanimah. Begitu, spesifik dia. Spesifik. Wallahu ta'ala a'lam. Yunabihu ta'ala ala nimati wa isanihi ila khalqihi bima faraqa bihi bainal haqqi wal batil bi badrin wa yusammal furqan. Yaumal furqan betul, yauma badr. Adapun kemudian makna wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan adalah fil qismah, dalam persoalan qismah saja. Ya, begitu. Jadi dalam persoalan qismah ya dia turun seperti itu. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Jadi dapat ditarik kesimpulan berkaitan dengan masalah berkaitan dengan anzala di dalam kitab di dalam ayat Al-Anfal 41 itu, anzalna ala abdina yaumal furqan, itu adalah dalam masalah qismah. Makanya menggunakan anzala ya, karena persoalannya sudah langsung diturunkan pada saat itu sekaligus. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi ayat ini tidak sedang membicarakan proses inzalul Quran secara umum, tapi hanya membicarakan inzalnya hukum qismah. Gampangnya begitu ya. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah di antara hikmah kenapa Al-Quran diturunkannya secara berangsur-angsur. Jadi sebagai tantangan dan mukjizat. Juga agar Al-Quran itu mudah dihafal dan difahami. Kalau misalnya, khususnya bagi Nabi ya, kalau misalnya Al-Quran diturunkan secara sekaligus, beban Nabi itu sudah ada beban dakwah, ya kan? Beban perang, beban harus menjaga dan menghafal Al-Quran. Maka terasa berat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Nabi sendiri sebetulnya ingin agak sedikit merasa tergesa-gesa ya. Pengennya sih udahlah, yang turun itu langsung cepat hafal. Namun kemudian karena Nabi begini, ketika kita membaca ayat ini, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, maka jangan kemudian kita anggap bahwa ini adalah kekurangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa teguran dari Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwa ya ada kekurangan dari sisi yang Nabi lakukan sehingga Allah menegurnya. Padahal para ulama nangkepnya nggak begitu. Apa yang ditangkap oleh para ulama? Coba saya mau nanya dulu nih. Ketika kita membaca ayat la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, apa yang ada di benak kita? Bagaimana kemudian cara Nabi berinteraksi dengan Al-Quran sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menegur beliau?
Tapi tadi saya ada clue-nya. Jangan nilai sebagai sesuatu yang negatif. Tapi ini benar-benar sesuatu yang positif. Nah pertanyaannya, sesuatu yang positifnya itu apa? Kok sesuatu yang positif tapi ditegur? Sisi positifnya di mana begitu? Sampai Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ahsant ya. Jadi Nabi sangat semangat belajar. Ada hirs. Hirs itu kalau diterjemahkan itu apa namanya? Rakus dalam ilmu. Rakusnya rakus positif. Rakus dalam ilmu. Bayangkan, kita bayangkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Dan tadi sudah disampaikan bahwa yang namanya Al-Quran itu sudah tersusun dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima sebagian surah dalam tanda petik dengan cara acak. Maka ada keinginan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk segera menerima ayat. Agar apa? Agar segera Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu agar segera bisa susun. Ayat ini tuh ada di sini. Karena Nabi selain mengingat lafalnya, juga Nabi kan harus mengingat tempatnya. Ya kan? Jadi ketika Nabi menerima ayat, selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus menerima lafal demi lafalnya, huruf demi hurufnya, maka Nabi juga harus mengingat letaknya ada di mana. Makanya Nabi ada semangat rakus yang positif untuk udah cepat, ini di sini, nanti ini di sini, nanti ini di sini, nanti ini di sini. Bayangkan. Makanya ya Nabi itu orang yang sangat cerdas, luar biasa gitu ya. Karena kalau nggak cerdas ya nggak mungkin. Nggak mungkin kemudian ketika menerima wahyu itu bisa menghafal lafaz sekaligus tempatnya, ya kan? Nabi bisa ternyata. Ya itu jelas atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, qadarullah. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa begitu semangat untuk mendapatkan ilmu, ya segera langsung. Jadi malaikat Jibril baca, Nabi langsung baca. Makanya ya kemudian ditegur Allah SWT. Tenang. Selesaiin dulu ayatnya. Nah, begitu ya. Kan proses pewahyuan itu apa? Proses pewahyuan itu ditalkin ya. Sistemnya itu talqin. Malaikat Jibril alaihi salam membaca kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyimaknya, kemudian Nabi arad, kemudian Nabi membacakan ulang untuk dikoreksi apakah sudah tepat atau belum. Nah, di sini Nabi itu pengen segera menghafal lafaznya, menghafal hurufnya, sekaligus Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung ingin mengingat letaknya di sini di sana. Namun ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, jangan buru-buru. Kenapa ya? Karena tenang aja, itu urusan Allah. Tenang aja wahai Nabi, enggak usah pusing. Kenapa? Karena inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Ya, tenang. Kami yang akan mengumpulkannya di dalam hatimu. Tenang wahai Nabi, tenang. Pasti hafal kok, tenang, pasti hafal begitu ya. Kurang lebih gitulah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana, tsumma inna alaina bayana. Begitu Allah taala. Baik. Ada hal yang ingin saya tanyakan di era digital. Banyak sekali bermunculan influencer yang membuat konten beragam dan spesifik tentang sejarah keagamaan. Salah satunya nuzulul Quran dengan riset yang mengandalkan internet dan tidak dikaji secara mendalam. Mereka berani membahasnya hanya demi konten pribadi dengan tambahan dalil yang ketika mereka bacakan terbata-bata bahkan salah. Apakah fenomena saat ini juga termasuk dengan jual beli agama atau ayat Quran? Bagaimana adab yang baik ketika seseorang belum faham? Mafhum itu artinya dipahami. Belum paham ini gimana? Gak tahu itu. Itu tulisannya apa tulisannya?
Dan bagaimana adab yang baik ketika seorang belum paham membahas ilmu yang belum dikuasai, khususnya Al-Quran atau agama? Yang pertama, saya justru ingin jawab yang bagian akhirnya dulu, bahwa adab bagi seseorang yang belum paham ilmu apapun itulah. Coba kita bercermin, lalu kemudian kita tanya pada diri kita berani nggak ngomongin fisika kuantum di internet? Nggak berani, ya, nggak berani gitu kan ya. Ngomongin masalah mikrobiologi di internet, nggak berani karena nggak paham. Ya udah, kalau gitu coba omongin bahasa Spanyol di internet, nggak berani juga. Nah kenapa? Kok bisa seberani itu ngomongin agama, padahal sama-sama nggak paham? Nah itu pertanyaannya. Jadi adabnya udah jelas, orang yang tidak tahu itu diam. Adabnya adalah orang yang tidak tahu adalah diam. Orang yang tahu silakan berbicara, orang yang tahu silakan diam dan mendengarkan. Tapi era digital ya memang begitulah. Apakah mereka termasuk jual beli agama? Ya kalau mereka meniatkan mendapatkan keuntungan dunia dengan apa? Dengan mengedepankan urusan agama, iya itu bisa masuk. Jadi salah satu tafsiran para ulama mengenai orang-orang yang menjual agama atau menjual ayat-ayat Al-Quran adalah mereka menggunakan ayat-ayat Al-Quran atau agama ini ya dengan cara yang keliru dalam rangka mencari dunia. Tapi jangan suudzon dulu kalau kita melihat, karena bisa jadi mereka hanya tidak tahu saja. Ya, karena mereka tidak tahu saja. Wallahu a'lam bishawab. Untuk susunan surah, mengapa tidak makiyah terlebih dahulu? Seperti yang tadi saya sampaikan, susunan itu sudah dari sananya begitu. Jadi, antara turun dengan susunan, turun dulu atau susunan dulu? Saya mau nanya, Ustazah Aminah. Susunan Al-Quran dulu atau turun ke Nabi dulu? Gimana? Hah? Tadi disampaikan di awal, susunan dulu. Jadi nggak usah ditanya. Kenapa susunannya itu Al-Fatihah dulu? Ya karena sejak awal pun Al-Fatihah itu disusun di awal. Ya tapi kan Al-Fatihah kemudian apa? Al-Baqarah Madaniyah, kemudian surah-surah pendek makiyah. Ya karena memang turunnya surah-surah pendek dulu. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Karena yang namanya turunnya Al-Quran itu tidak berurutan sesuai susunnya. Tadi kayaknya udah beberapa kali saya ulang ya. Bahwa turunnya Al-Quran itu dalam tanda petik acak. Dalam tanda petik acak nih. Dalam tanda petik. Maksudnya acak itu tidak sesuai urutan mushaf. Melainkan apa? Melainkan disesuaikan dengan konteks yang terjadi, sesuatu yang dihadapi oleh Nabi, ya. Kemudian juga pertanyaan yang diajukan kepada Nabi, begitu. Kalau misalnya dipaksakan, Al-Quran turunnya itu Al-Fatihah dulu, kemudian Al-Baqarah dulu, kemudian setelah itu Al-Baqarah. Padahal Al-Baqarah isinya apa? Al-Baqarah isinya adalah tentang ahkam, tentang hukum. Mereka belum kenal Allah. Mereka belum tahu caranya bertauhid dengan benar. Sudah langsung dikasih hukum. Hukum qisas, sholat, zakat, puasa. Begitu ya. Iya kan? Nah, kalau misalnya seperti itu, yang ada justru berantakan. Nah, begitu. Jadi, susunan Al-Quran, seperti yang tadi telah disampaikan di awal pembahasan, telah ditentukan oleh Allah sejak kapan? Sejak Al-Quran turun pertama kali. Sejak Al-Quran turun pertama kali dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Namun turunnya Al-Quran itu secara bertahap sesuai dengan konteks yang ada. Begitu ya? Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Demikian. Kita lanjutkan.
Bagian berikutnya ini ya. Jadi turunnya Al-Quran secara bertahap adalah dalam rangka agar Al-Quran ini bisa relevan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dan yang paling penting nih, perlahan dalam memberlakukan syariat. Makanya innama nazala awwala ma nazala minhu suratun minal mufassal. Jadi surah-surah yang pertama kali turun itu rata-rata dari mufassal. Mufassal itu adalah surah-surah bagian belakang. Ya, surah-surah bagian belakang, juz 25 atau juz 6 mulainya. Ada sebagian ulama bilang dari Al-Hujurat, sebagian ulama bilang dari Qaf sampai An-Nas, itulah Al-Mufassal. Isinya apa Al-Mufassal? Al-Mufassal itu isinya adalah surga neraka, keimanan. Maka inilah yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam mengajak umat manusia ke dalam Islam. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedang diajarkan bagaimana caranya berdakwah, dan ini bisa kita gunakan dalam dakwah. Jadi ketika kita berdakwah, maka ajarkan hal-hal yang berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan keimanan, iman kepada Allah, Rasul, hari akhir, iman kepada takdir. Ini yang paling banyak disalahpahami kan, permasalahan iman terhadap takdir itu. Wah, banyak sekali orang-orang yang keliru. Bahkan masih banyak kaum muslimin yang kadang-kadang nanya, kejadian ini takdir bukannya? Loh, kejadian yang telah terjadi itu takdir semuanya. Kok masih ada orang muslim yang Islamnya sejak lahir, usia 30, 40, 50 tahun masih nanya ini takdir bukan? Nah, ini berarti ada masalah dalam keimanan. Ya, karena bisa jadi cara dakwah kita hari ini kurang tepat sasaran. Dulu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan tauhid. Makanya dari mufassal ya fiha dzikrul jannah wan nar. Jadi diingatkan apa? Diingatkan mengenai persoalan surga, mengenai neraka. Hatta idza thaban nasu ilal Islam nazalal halal wal haram. Nah, ketika kemudian telah sabit ya, telah kokoh keimanan mereka, baru diberikan syariat berupa halal, haram. Walau nazala wala syai'in la tusyribul khamra atau la tasyrabul khamra. Kalau misalnya ayat yang pertama kali turun itu ternyata apa? Jangan minum khamr, ya laqalu la nadaul khamra abada. Sudah, kami nggak akan pernah meninggalkan khamr selamanya. Begitu orang belum apa-apa langsung dikasih tahu permasalahan khamr. Di Al-Baqarah itu kan halal haram semuanya. Seperti itu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Walau nazala la taznu laqalu la nada'uz zina abadan. Kalau misalnya ayat yang pertama kali turun adalah permasalahan kalian jangan berzina, wah, mereka malah makin jadi berzina. Jadi Al-Quran diturunkan sesuai dengan realita dan konteks yang ada. Adapun susunan Al-Quran yang ada sekarang, ini justru menunjukkan universalitas Al-Quran. Kalau pertanyaannya dibalik, oke lah kalau begitu. Ini Al-Quran diturunkan secara bertahap sesuai dengan konteksnya masing-masing. Pertanyaan berikutnya, ini pertanyaan yang dalam tanda petik mungkin agak nakal ya, mempertanyakan Allah. Terus kenapa Allah dari awal nggak begitu aja tuh? Ya, nyusun Al-Qur'annya. Nyusun Al-Qur'annya kenapa nggak ikut sesuai dengan urutannya aja? Begitu. Karena jawabannya adalah bahwa fase setiap zaman itu tidak 100% sama. Fase yang terjadi di zaman Nabi dengan fase yang terjadi di zaman para sahabat itu tidak sama. Tidak sama, begitu. Walaupun dalam konteks dakwah kita bisa memberlakukan bagaimana cara tadarruj ya, bertahapnya dakwah di masa Nabi, namun fase setiap manusia itu berbeda. Justru dengan Al-Quran yang ada sekarang, dari mulai Al-Fatihah sampai akhir An-Nas, ini menunjukkan universalitasnya Al-Quran sehingga Al-Quran bisa digunakan setiap zaman dan dimanapun dia berada. Begitu. Jadi Al-Quran yang udah jadi dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas, pada akhirnya justru lebih bisa menjawab tantangan zaman yang bergulir. Begitu. Ini salah satu hikmahnya juga, bahwa kenapa kemudian susunan Al-Quran ini seperti yang kita kenal sekarang, ya karena ternyata demikianlah
Al-Quran menjawab tantangan zaman. Makanya ada ilmu munasabah. Ini juga sempat disinggung ya. Ada namanya ilmu munasabah. Keterkaitan antara surah. Jadi antara Al-Baqarah dengan Al-Fatihah, Al-Baqarah dan Al-Imran itu bukan tanpa keterkaitan. Seperti misalnya ketika kita berbicara mengenai Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Ya. Al-Fatihah kenapa di awal? Ya karena judulnya saja pembukaan. Karena dia adalah induk isi Al-Quran. Jadi seakan-akan Al-Fatihah ini kalau film itu trailer gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pengen tahu Al-Quran itu kayak gimana isinya, nah lihat Al-Fatihah, itulah trailernya. Itu gitu. Kurang lebih seperti itu. Sinopsisnya Al-Quran itu ada di Al-Fatihah semua. Nah, begitu ya. Makanya Al-Quran diletakkan di awal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai awal bismillahirrahmanirrahim sampai akhir waladdallin, itulah isi kandungan Al-Quran dari awal sampai akhir. Intinya ada di situ. Nah, begitu. Terus ketika kita berbicara mengenai keterkaitan antara Al-Fatihah dengan Al-Baqarah. Kenapa setelah Al-Fatihah ke Al-Baqarah? Ya karena sangat terkait gitu, sangat memiliki hubungan yang erat. Seperti misalnya ketika kita berbicara mengenai ayat ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Bagaimana kemudian Allah memberikan petunjuknya? Kita kan di sini doa akhirnya ya. Akhir Al-Fatihah itu kan doa. Benar nggak? Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang diberikan nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan mereka yang engkau murkai. Waladdallin, juga bukan jalannya mereka yang bukan juga jalannya mereka yang sesat. Maka pertanyaan berikutnya kan, terus mana petunjuknya? Begitu, mana petunjuknya? Ternyata Allah langsung jawab di awal surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Langsung dijawab. Kalian udah doa ihdinas siratal mustaqim. Maka Allah langsung jawab di dalam surah Al-Baqarah. Mana petunjuknya? Ini dzalikal kitab. Ya, ternyata petunjuknya ya ada di kitab ini dari awal Al-Baqarah sampai akhir An-Nas. Hudal lil muttaqin. Tapi ingat kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ini hanya akan berhasil dijadikan petunjuk oleh orang-orang yang bertakwa saja. Maka kalian sudah berdoa meminta petunjuk, kami kasih petunjuknya kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ada syarat dan ketentuan berlaku. Apa syarat dan ketentuan yang berlakunya? Kalian harus jadi orang bertakwa kalau ingin mendapatkan petunjuk sebagaimana yang tadi kalian minta dalam surah Al-Fatihah. Maka ditanya lagi kan, apa itu orang yang bertakwa? Dijawab lagi, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ternyata orang yang bertakwa itu yang pertama harus beriman kepada hal yang ghaib. Harus beriman, harus melaksanakan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan harus melaksanakan zakat. Kemudian waladzina yu'minuna unzila ilaika wa unzila min qablik, juga beriman kepada kitab. Wabil akhiratum yuqinun, juga beriman kepada hari akhir. Ya. Beriman kepada yang gaib, ya Allah, malaikat, takdir. Kemudian beriman kepada yang diturunkan kepadamu, termasuk juga nabinya. Kemudian hari akhir, kan rukun iman. Cuma diringkas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Nah, mereka yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah yang akan mendapatkan keberuntungan. Sangat berkaitan. Sangat berkaitan begitu. Jadi jangan pikir Al-Qur'an disusun seperti ini enggak ada pelajarannya. Justru menunjukkan universalitas Al-Qur'an itu sendiri, sehingga orang yang hidup di zaman sekarang katakanlah seperti itu, ingin belajar Al-Qur'an itu bisa langsung mulai dari Al-Fatihah,
Lalu kemudian tahu apa tujuan diturunkannya Al-Quran itu sendiri. Ya karena sekarang syariat sudah sempurna. Walaupun dalam pembelajarannya dilakukan secara bertahap, tapi syariatnya sudah sempurna. Kan kalau dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima secara bertahap dalam rangka membangun pondasi syariat juga, membangun pondasi keimanan sekaligus bertahap dalam membangun syariat. Sedangkan syariat sekarang sudah sempurna. Kemudian setelah itu kan langsung dilanjutkan misalnya ayat berikutnya mengenai apa? Mengenai orang-orang kafir. Tapi ada loh, ya orang yang nggak mau beriman sama sekali, kan Allah nyeritain. Ada juga orang yang ngakunya beriman padahal enggak. Ini kan luar biasa. Jadi saling berkaitan. Subhanallah. Dan tidak mungkin ya tulisan. Ya, kalau kita sebut ini sebagai sebuah kitab, berarti kan tulisan. Tidak mungkin ada orang yang berhasil menulis tulisan seperti ini dengan keterkaitan yang sangat kuat dari awal sampai akhir, tapi turunnya dalam tanda petik acak. Wah, ini nggak masuk akal. Makanya ini luar biasa Al-Quran. Luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini. Lalu kemudian surah atau ayat apa yang pertama kali turun dari Al-Quran? Maka menurut kebanyakan ulama, yang pertama kali turun adalah Al-Alaq 1-5. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama turun di Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka ini nanti bisa kita gunakan dalam pembelajaran. Oh, pertama kali Nabi menerima itu Iqra. Maka berarti mesti diperhatikan kita dalam misalnya upaya dakwah, dalam upaya belajarnya diawali dari membaca. Kemudian pendapat yang kedua adalah Al-Muddathir 1-2. Nah, pendapat yang ketiga justru pertama kali turun adalah surah Al-Fatihah. Ini pendapat ketiga. Ada lagi surah Al-Fatihah. Dan pendapat yang keempat justru yang pertama kali turun adalah lafal basmalah. Ini kan ada perbedaan pendapat berarti di kalangan para ulama. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, namun kebanyakan ulama menilai bahwa yang pertama kali turun adalah Al-Alaq, dan ini cukup banyak sekali dalil yang termasuk yang tadi di awal disampaikan ya. Menurut kebanyakan ulama adalah ini. Ini pendapat yang lain, pendapat yang kurang populer. Ini berkaitan dengan ayat yang pertama kali turun. Dan di sini akan banyak pelajaran juga. Kenapa bukan Al-Fatihah yang pertama kali turun? Ya berarti di sini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan metode belajar. Kan Nabi akan diajarkan. Ya kan? Berarti metode belajar itu harus dari Iqra. Kalau tadi Al-Fatihah berbicara keimanan. Begitu. Adapun di sini konteksnya kan konteks belajar. Konteksnya nanti setelah itu apa? Setelah itu kan konteks berdakwah. Makanya nanti kan urutannya dari Al-Alaq, kemudian nanti ada Al-Qalam, itu masih belajar tuh. Masih ada hubungan kan ya. Kemudian baru berdakwah. Hubungannya seperti itu. Jadi memang konteksnya kehidupan Nabi seperti itu. Jadi turunnya Al-Quran itu disesuaikan dengan perjalanan hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun susunan Al-Quran disesuaikan dengan universalitas alam, berlaku untuk seluruh kehidupan. Tidak hanya untuk menyesuaikan kehidupannya Nabi. Kalau misalnya Al-Quran yang disusun ternyata sesuai dengan proses turunnya, maka berarti itu sama dengan memaksa setiap manusia harus mengikuti proses kehidupan yang sama dengan Nabi. Padahal tidak mungkin. Padahal itu tidak akan mungkin. Setiap manusia memiliki perjalanan kehidupan yang berbeda-beda. Begitu ya. Wallahu a'lam. Lalu apa yang terakhir kali turun? Nah, di sini juga banyak perbedaan pendapat sebetulnya. Yang terakhir kali turun. Kalau misalnya saya tanya, coba, yang terakhir kali turun, yang terlintas apa? Kalau ketika saya bertanya surah atau ayat yang terakhir kali turun, yang terlintas di benak apa kira-kira? Ketika saya bertanya surah atau ayat yang terakhir kali turun, yang terlintas di benak kita biasanya apa? Ada An-Nasr. Ada yang lain? Al-Baqarah. Ada yang lain?
Yang populer di masyarakat apa? Yang populer di masyarakat. Al-Maidah, betul. Yang populer di masyarakat adalah Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Itu yang populer di masyarakat. Walaupun memang itu salah satu pendapat juga. Akan tetapi di sini pendapat yang pertama bahwa ayat Al-Quran terakhir kali turun adalah ayat riba. Sebagaimana riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Pendapat yang lain berpendapat bahwa ayat yang terakhir kali turun adalah Al-Baqarah 281. Kemudian pendapat yang lain justru berpendapat bahwa ayat yang terakhir kali turun adalah ayat utang. Ya, ayat terpanjang. Sebagian ulama kemudian menggabungkan pendapat-pendapat ini. Bagaimana cara menggabungkannya? Ternyata mereka menggabungkan pendapat ini bahwa ayat yang terakhir kali turun itu ya ini 278 sampai 282, ini satu paket. Sehingga riwayat-riwayat yang ada itu bukan saling menegasikan, bukan saling menafikan, akan tetapi saling melengkapi satu dengan yang lain. Dalam riwayat ini 278, riwayat itu 281, riwayat yang lain 282, ya berarti satu kesatuan. Itu satu kesatuan antara 278 sampai 282. Wallahu ta'ala a'lam. Juga ada riwayat yang lain bahwa diriwayatkan Ibnu Abbas juga bahwa surah yang terakhir turun adalah Idza Ja'a Nasrullahi wal Fath. Ini surah yang terakhir kali turun. Apa jawaban para ulama? Maksudnya adalah surah yang diturunkan secara utuh. Jadi ada beberapa surah di dalam Al-Quran yang turunnya itu utuh satu surah. Nah, di antaranya adalah ini. Dan ini adalah surah yang turun secara utuh yang terakhir kali. Jadi ditafsirkan para ulama seperti itu. Ketika Ibnu Abbas mengatakan surah yang terakhir kali turun adalah Idza Ja'a Nasrullahi wal Fath. Begitu. Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa ayat terakhir kali turun adalah yang tadi. Ayat apa? Al-Yawma akmaltu lakum. Tapi itu pendapat sebagian kecil ulama saja. Baik, kita akan coba bandingkan urutan Al-Quran turun. Nah, di sini ya. Jadi Al-Quran itu urutan turunnya dimulai dari Al-Alaq, kemudian Al-Qalam, kemudian Al-Muzammil, kemudian Al-Muddathir. Begitu. Ini saya spill sebagian saja. Nah, kalau kita lihat, ini ada pelajaran yang sangat berharga di sini. Apa itu? Al-Alaq, Iqra, membaca. Proses belajar ini. Jadi Allah ingin mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita berproses dalam belajar. Yang pertama adalah Al-Alaq. Apa itu? Iqra. Baca, belajar, ngambil ilmu sebanyak-banyaknya. Baru kemudian Al-Qalam. Al-Qalam itu pena. Kalau kita tafsirkan bahwa pena itu kan berarti sesuatu yang digunakan untuk menulis. Berarti setelah membaca jangan lupa menulis. Ini kan proses belajar, masih proses belajar. Setelah itu apa? Setelah itu jangan lupa selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam proses belajar itu ada Iqra, ada membaca, ada menulis, ada mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Muzammil itu kan intinya tentang sholat malam. Bahwa secara tidak langsung Allah ingin mengatakan, kamu sudah belajar, yuk sekarang kamu beramal. Apa amalnya? Yang dituntut pertama kali adalah sholat malam. Dan itu adalah sholat yang wajib pada saat itu. Sholat yang wajib pada saat itu bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kemudian turun ayat yang terakhir surah Al-Muzammil yang menghapus kewajiban sholat malam bagi para sahabat. Menurut kebanyakan ulama tetap wajib bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dikuatkan dengan sholat malam supaya apa? Supaya benar-benar meresap ilmu tersebut, baru setelah itu berdakwah. Al-Muddathir itu kan ini ayat tentang dakwah. Kewajiban dakwah. Qum fa'anzir. Dah, sekarang saatnya bangkit. Nah, begitu. Jadi, sudah belajar,
membaca dan lain sebagainya, kemudian menulis, ya berkontemplasi, kemudian menguatkan keimanan, mendekatkan diri pada Allah, beramal action, amal soleh, ya kan? Baru setelah itu dakwah. Ini kalau dikaitkan dengan surah Al-Asr, ya ilal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kemudian Allah menurunkan surah Al-Fatihah, ya. Kemudian pada saat itu ada peristiwa mengenai Al-Lahab, Abu Lahab. Begitu. Ini urutan dakwah yang sangat luar biasa. Dapat kita ambil atau petik pelajaran. Bisa jadi tadabbur susunan surah ini bisa jadi berbeda tiap orang. Bisa jadi satu yang sebagian orang sempurna, sebagian yang kurang sempurna. Dan semakin dia dekat dengan Al-Quran, maka semakin banyak pelajaran yang bisa dia ambil insya Allah. Kemudian At-Takwir seterusnya. Ini surah-surah pendek semuanya ini. Surah-surah pendek semuanya. Kemudian nah ini sampai ke 22 di surah Al-Ikhlas. Jadi saya batasi saja sampai di sini untuk spill saja, sisanya surah-surah yang lain. Adapun kalau kita balik sesuai dengan urutan mushaf, maka di sini saya akan spill juga bahwa di sini ada Al-Fatihah. Ini adalah surah yang turun kelima, ya kan? Kemudian Al-Baqarah 87, Ali Imran 89, An-Nisa 92. Walaupun ini perkiraan ya, karena kan Al-Baqarah sendiri turun dalam rentang waktu yang sangat panjang. Al-Baqarah itu turun dalam rentang waktu yang sangat panjang, 8 tahunan atau bahkan 10 tahunan begitu. Selama di Madinah. Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am. Kemudian di mushaf bagian akhir An-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ini urutannya. Nah, ini 114. Kenapa kemudian 114? Karena dia yang turun satu surah utuh yang turun terakhir. Begitu. Adapun angka-angka yang tadi di sini maksudnya pertama kali ayatnya turun. Jadi sebagian ayat Al-Baqarah itu turun ya kalau dihitung surahnya di ke-87. Begitu. Jadi jangan kemudian ini dipikirkan oleh kita atau yang ada di benak kita, jangan kemudian 87 itu seluruh Al-Baqarah turun, tidak, hanya sebagian ayatnya saja. Kemudian setelah itu di 89 di Ali Imran berarti sebagian Ali Imran. Begitu maksudnya. Makanya An-Nasr dia 114. Kenapa An-Nasr 114? Karena memang dialah yang terakhir kali turun dari sisi surahnya. Surah-surah yang lain udah turun, cuma belum lengkap ayatnya. Tapi An-Nasr sekali turun langsung satu surah. Begitu. Allahu Ta'ala a'lam. Ini berkaitan dengan urutan turunnya ayat-ayat Al-Quran. Baik. Berkaitan dengan tata cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan Al-Quran kepada malaikat Jibril, maka di sini para ulama ada perbedaan pendapat. Pendapat pertama bahwa Jibril menerima Al-Quran dari Allah melalui pendengaran dengan lafaz khusus. Sedangkan pendapat kedua, Jibril menghafal Al-Quran dari Lauhul Mahfudz. Dan pendapat ketiga, makna Al-Quran disampaikan kepada malaikat Jibril. Kemudian baru setelah itu malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sini para ulama berbeda pendapat. Mana pendapat yang kebanyakan diambil oleh para ulama adalah pendapat yang pertama. Jadi Jibril menerima Al-Quran dari Allah melalui pendengaran dengan lafaz yang khusus. Cuma di sini pun ada perbedaan pendapat. Di kalangan ahlul athar dan mutakallimin ada perbedaan pendapat. Tapi itu memang nanti perbedaannya masalah pemaknaan kalam ya. Itu cukup panjang. Intinya bahwa apakah kemudian lafaz tersebut sudah berbahasa Arab? Nah itu ya yang jadi masalah. Apakah lafaz tersebut sudah berbahasa Arab? Jadi Allah itu Jibril itu menerima Al-Quran dari Allah itu sudah berbahasa Arab atau dengan kalam yang tidak kita pahami begitu. Seperti itu. Pokoknya pendengaran dengan lafaz khusus. Nah lafaz khusus ini para ulama berbeda pendapat. Ahlus sunnah ya, ulama ahlus sunnah berbeda pendapat. Makanya nanti memunculkan istilah kalam nafsi di kalangan madhab Asy'ariyah, memunculkan istilah kalam nafsi seperti itu.
Intinya di situ ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, namun itulah pendapat yang dianut oleh kebanyakan ulama bahwa Jibril menerima Al-Qur'an dari Allah SWT melalui pendengaran dengan lafaz khusus. Cuma lafaz khusus seperti apa? Wallahu taala a'lam, fihi khilaf. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dan sebetulnya ada juga riwayat yang cukup kuat juga untuk pendapat yang kedua, pendapat yang keempat, afan. Mirip dengan pendapat kedua, namun agak sedikit berbeda, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan berdasarkan jalur periwayatan para ahli qiraat. Al-Imam Ibnul Jazari misalnya dalam kitab An-Nashr mengatakan bahwa beliau meriwayatkan dari guru-gurunya mengenai hadis musalsal bil isti'adzah. Ketika beliau membacakan hadis musalsal bil isti'adzah, itu ada kalimat di penghujung hadisnya bahwa demikianlah Jibril alaihi salam menerima bacaan dari Mikail. Berarti ini yang keempat. Jibril menerima dari Mikail. Dan demikianlah Mikail mengambilnya dari Lauhul Mahfuz. Demikianlah Mikail mengambil dari Lauhul Mahfuz. Kalimatnya seperti itu, kalimat hadisnya. Ya. Jadi urutannya Nabi Muhammad SAW, kemudian Jibril, Mikail, Lauhul Mahfuz. Ini bisa jadi pendapat yang keempat. Dan hadis musalsal ini termasuk hadis yang diterima oleh kalangan para ahli qiraat. Walaupun ada kelemahan dari sisi sanadnya. Wallahu a'lam bissawab. Demikian. Jadi kalau mau ditambahkan ada satu lagi berarti ya. Jibril mengambil dari Mikail, Mikail mengambil dari Lauhul Mahfuz. Berkaitan dengan perbedaan Al-Quran dan hadis qudsi. Suka banyak yang bertanya, bukankah hadis qudsi juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala? Lalu apa perbedaan dengan Al-Quran? Dulu saya pernah mendengar satu ceramah dari ustadz yang penampilan fisiknya ustadzah. Tahu? Ada ustadz yang penampilan fisiknya ustadzah. Dulu itu sempat diundang di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Tahun 2004 saya sempat mampir di UPI 1 tahun. Di sana diundang dia, dan yang undangnya itu bukan organisasi keislaman, yang undangnya itu organisasi budaya. Diundang di sana tuh saya mendengar satu kalimat. Dia mengatakan hadis qudsi adalah ayat-ayat Al-Quran yang tidak masuk ke dalam mushaf. Nah, jadi kata dia begitu. Hadis qudsi itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang tidak masuk ke dalam mushaf. Atau sebagaimana dia katakan, intinya dia tidak membedakan antara hadis qudsi dengan Al-Quran, kecuali kalau Al-Quran itu ya terkumpul pada mushaf, nah kalau hadis qudsi itu tidak. Itu saya sudah menemukan kejanggalan. Loh kok gitu penjelasannya? Kayaknya nggak gitu deh. Gitu ya. Dan ternyata memang tidak seperti itu. Apa perbedaannya antara Al-Quran dengan hadis qudsi? Bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang menurut para ulama diwahyukan beserta lafaznya. Jadi lafaz yang diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah berbahasa Arab. Yang para ulama beda pendapat itu dari Allah ke malaikat Jibrilnya ya. Dari malaikat Jibril kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah berbahasa Arab. Begitu. Makanya talqin, prosesnya itu talqin. Seperti itu. Jadi malaikat Jibril memberikan lafaz Al-Quran, kemudian Nabi menghafalnya dan mentorkannya kembali kepada malaikat Jibril alaihissalam. Sedangkan lafal hadis qudsi huruf per hurufnya itu dalam tanda petik adalah pilihannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya walaupun atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, tapi itu pilihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ditalqin. Itu perbedaannya. Jadi perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi, Al-Quran itu ditalqin, didikte. Talqin itu didikte. Sedangkan hadis qudsi tidak. Itu perbedaannya. Kemudian seluruh isi Al-Quran dinukil secara mutawatir. Qat'iyyu tsubut. Mutawatir itu banyak yang menghafal, banyak yang mengamalkan. Menghafal di sini maksudnya dhabtus sadr maupun dhabtul kitab. Baik menghafal di dada mereka, di hati mereka, ataupun misalnya menghafalnya lewat tulisan. Sedangkan hadits qudsi justru sebagian besarnya ahad. Begitu.
Dan kemudian di antara perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran yang lain adalah bahwa membaca Al-Quran, bacanya doang, bahkan melihat mushafnya saja, sudah bernilai ibadah tanpa harus diiringi niat yang lain. Ngapain baca Quran? Iya pengen baca aja, maka dapat pahala baca Quran. Tapi kalau kita baca hadis, hanya sekadar baca, nggak paham, maka belum dapat pahala. Harus ada niat yang lain. Begitu. Misalnya niatnya apa? Ya daripada scroll HP, misalnya ada mungkin ya. Ada niat kebaikan di situ. Atau kemudian ya baca hadis walaupun nggak paham, misalnya mendekatkan pada Nabi ya, mudah-mudahan. Jadi bukan karena zatnya itu sendiri dapat pahala, tapi harus ada niat tambahan. Tapi kalau baca Quran, niat tambahan itu dapat pahala yang lain, pahala yang baru lagi. Itu perbedaan Al-Quran dengan hadis qudsi. Bagian terakhir sepertinya ini untuk pertemuan kali ini, permasalahan syubhat dan sanggahan. Beberapa syubhat yang sering dilontarkan mengenai otentisitas Al-Quran, keotentikan Al-Quran dan validitasnya. Maka pertama, perkataan mereka yang mengatakan bahwa Al-Quran merupakan karangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jawabannya mudah sekali. Yang pertama, tidak mungkin Al-Quran merupakan karangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi dikenal sebagai seorang yang ummi. Walaupun tafsiran umminya banyak. Ada yang mengatakan Nabi itu beneran enggak bisa baca tulis dan baru bisa baca tulis setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ini yang pertama. Pendapat yang kedua, mengatakan bahwa ummi itu artinya tidak terbiasa baca tulis. Tradisinya bukan baca tulis. Orang-orang Arab itu orang yang ummi. Bukan mereka nggak bisa baca, bukan mereka nggak bisa nulis, tapi bukan tradisi mereka. Tradisinya menghafal. Begitu ya. Seperti itu. Tapi mau diterjemahkan atau ditafsirkan apapun ya, jelas tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyusun Al-Quran. Al-Quran berisi keagungan Allah dan bersikap proporsional terhadap Nabi. Kalau misalnya Al-Quran itu buatan Nabi, maka itu adalah satu kesempatan besar bagi Nabi sendiri untuk banyak mengagungkan dirinya kan? Iya. Kan gitu kalau kita nulis, wah saya akan menulis kitab yang akan dibaca oleh banyak orang. Ya sudah, saya agungkan diri saya sendiri. Tapi enggak. Bahkan justru beberapa teguran ada dalam Al-Quran. Dari mulai tadi la tuharik bihi lisanaka lita'jalabi, kemudian masalah teguran apa? Teguran illa ayasha Allah ya. Teguran apa lagi? Teguran abasa wa tawalla, teguran la tuharrim. Itu kan banyak teguran yang enggak apa istilahnya ya? Enggak masuk akal lah, kok bisa dia nulis tapi dia negur dirinya sendiri. Ini kan sesuatu yang dalam tanda petik anomali kalau itu terjadi beneran. Begitu. Seperti itu. Kemudian, nah ini yang tadi, Al-Quran berisi teguran terhadap Nabi. Kemudian Al-Quran ternyata berisi hal-hal ghaib yang tidak diketahui oleh manusia. Betapa banyak hal-hal yang pada saat di zaman Nabi itu belum banyak jawabannya, belum ada jawabannya. Dan baru terjawab ternyata hakikatnya seiring dengan berjalannya waktu. Maka tidak mungkin kemudian kita katakan Al-Quran merupakan karangan Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang mengatakan bahwa wah itu Muhammad cuma ngejiplak dari kitab-kitab yang lain. Padahal kalau kita misalnya gali, kalaupun Al-Quran dikatakan menjiplak, maka berarti Al-Quran harus mengambil minimal 100 lebih referensi. Ada yang mengatakan sampai 180 referensi. Yang referensinya itu tersebar di berbagai wilayah. Bukan cuma di Arab. Nggak kebayang. Nabi mencari begitu banyak referensi. Luar biasa sekali berarti Nabi. Realitanya kan nggak begitu. Nabi bukan orang yang misalnya ke Eropa buat nyari referensi ke Romawi, ke Yunani. Bagaimana mungkin ada hal-hal yang mirip dengan teks-teks Yunani Romawi, kata mereka kan begitu. Tuh ada ini dari Romawi, ini ngejiplak dari Yunani, ini ngejiplak dari Bible, ini ngejiplak dari Perjanjian Lama, ini dari Perjanjian Baru, ini dari itu, terus begitu. Ternyata kalau dikumpulkan, ya 100 referensi lebih. Lah terus Nabi nyari referensi begitu luar biasanya. Nggak masuk akal lagi, gitu ya. Ada juga yang mengatakan, yaitu Nabi
Muhammad dibisiki oleh setan? Maka dijawab, Al-Quran justru menegaskan permusuhan terhadap setan. Bagaimana mungkin setan yang menyusun Al-Quran, lawang Al-Quran menegaskan di sana adalah setan musuhnya? Begitu. Al-Quran justru mengajarkan kebajikan, bertentangan dengan ajaran setan yang mengajarkan keburukan. Dan Al-Quran justru memerintahkan beribadah hanya kepada Allah dan melaknat berbagai penyimpangan. Ya enggak mungkin lah sejalan dengan setan. Berarti kalau misalnya ini buatan setan, setannya setan yang super soleh berarti. Setan yang sangat soleh. Enggak mungkin lagi. Maka berarti ini pun tidak mungkin. Ada lagi yang mengatakan Al-Quran itu bukan buatan Nabi, tapi buatan orang-orang setelah masa Nabi. Maka justru riwayat yang ada menegaskan Al-Quran selalu dijaga kemurnian dan keasliannya dalam berbagai fasenya. Seperti itu, dicatat dan dihafal oleh ribuan orang. Kemudian justru yang ada adalah bahwa menurut catatan sejarah, Al-Quran telah menantang manusia dan sampai di situ justru belum ada yang sanggup memenuhi tantangan tersebut. Yang ada apa? Yang ada justru mereka orang-orang kafir Quraisy dan semisalnya membuat ayat-ayat untuk menandingi Al-Quran, akan tetapi kebanyakan justru jadi bahan tertawaan. Kenapa jadi bahan tertawaan? Karena kalaupun secara struktur syair indah, maknanya nggak bagus. Ya. Ibnu Katsir dalam tafsir itu menyebutkan ada yang yawabar gitu, kelinci, wahai kelinci. Enggak jelas. Atau misalnya alam tara kaifa fa'ala rabbuka ashabil fil diubah gitu ya. Apakah engkau tidak memperhatikan apa itu gajah? Wa ma adraka mal fil, apa itu gajah? Ya, itu jadi bahan tertawaan. Ya, jadi bahan tertawaan semuanya. Maka ternyata syubhat atau tuduhan orang-orang kafir terhadap validitas Al-Quran sudah terjawab. Termasuk sebetulnya sebagian orang-orang orientalis atau orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Al-Quran sudah diubah-ubah. Maka itu pun tidak ada buktinya. Kalau misalnya Al-Quran sudah diubah, pasti harus ada aslinya. Aslinya mana? Ya, kalau misalnya Al-Quran diubah, oke, mana bagian yang diubahnya dan mana yang dijadikan standar? Standarnya Al-Quran berubah itu yang mana? Nggak ada standarnya. Terus apa buktinya kalau Al-Quran itu diubah? Ya, begitu. Selain itu, para penulis Al-Quran, periwayatannya, orang yang menghafal dan mengajarkannya, nama biografinya jelas. Kita bandingkan misalnya dengan agama yang katanya terbesar di dunia, agama Kristen yang katanya terbesar di dunia. Ternyata kalau kita lihat tradisi Kristen, Bible mereka hari ini tidak diketahui siapa yang meriwayatkannya. Tidak diketahui siapa yang menyusunnya. Tidak diketahui kapan ditulisnya. Bahkan tidak diketahui juga yang di Bible ini perkataan siapa. Apakah firman Allah, sabda Nabi Isa, atau perkataan sahabat-sahabatnya Nabi Isa, atau tambahan dari para penulis Bible itu sendiri. Tidak ada seleksi seperti itu. Al-Quran jelas. Al-Quran firman Allah. Hadis ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim dipisah. Itu pun sudah diseleksi lagi. Ada hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif. Perkataan para sahabat beda lagi. Luar biasa ini Islam. Ada satu ilmu yang bisa memilah dan memilih semua itu dengan begitu rinci yang tidak ada dalam tradisi agama manapun. Jangankan tradisi agama ya, tradisi scientific modern aja nggak ada. Ya memang menurut tradisi scientific modern ini tradisi yang tidak diterima. Dulu ketika saya belajar sejarah di Unpad, justru ya menurut penelitian modern atau scientific modern, tradisi sama periwayatan dari telinga kelisan itu ternyata periwayatan yang dinilai sebagai sumber sejarah yang dinilai sangat lemah menurut teori saintifik modern. Istilahnya sejarah lisan. Sejarah lisan itu sejarah yang dinilai sangat lemah. Jadi kalau misalnya kita nulis skripsi sejarah dan sumbernya adalah sejarah lisan, ya ini tidak bisa dijadikan acuan utama.
Jadi harus benar-benar fakta ya, benar-benar peninggalan barulah disebut sebagai sejarah. Tapi dalam Islam, dan ini juga diakui oleh sebagian profesor di Unpad, di antaranya kalau dulu yang saya dengar langsung dari Profesor Nina Lubis. Profesor Nina Lubis mengatakan bahwa justru tradisi periwayatan dalam Islam ini adalah salah satu tradisi sejarah yang paling otentik. Kata beliau seperti itu. Jadi salah satu tradisi sejarah yang paling otentik. Kenapa? Karena di dalam tradisi periwayatan ada yang namanya ilmu rijal. Biografi yang disebutkan dengan begitu detail keadaan orang itu seperti apa. Dari mulai pertemuan dengan sumber, ya kan? Kemudian tumbuh kembangnya seperti apa, belajarnya di mana saja, kebiasaan kesehariannya seperti apa, penilaian orang-orang terhadapnya bagaimana, itu diketahui. Hafalannya kuat atau tidak, catatannya rapih atau tidak, ketika sudah tuanya pikun atau tidak, itu tercatat dalam ilmu rijal. Subhanallah. Ini tidak ada dalam tradisi manapun, kecuali hanya dalam tradisi Islam. Kita mungkin bisa menerima tradisi sejarah lisan itu ditolak menurut menurut standar sains hari ini. Wajar, karena memang tidak bisa dipercaya siapa orang yang berbicaranya. Kalau bukan pelaku kan dalam sejarah tidak bisa diterima. Kalau dia misalnya mendengar dari pelaku, oke, kapan bertemunya? Siapa dia, orang yang dikenal jujur atau tidak? Tidak tahu. Tapi tradisi periwayatan dalam Islam itu ketat sekali. Ada standar Imam Bukhari seperti apa, standar Imam Muslim seperti apa. Makanya saya sangat sepakat sekali dengan tadi yang disampaikan oleh Prof. Nina Lubis, bahwa tradisi periwayatan dalam Islam itu adalah salah satu tradisi yang paling otentik. Tradisi sejarah yang paling otentik. Ini luar biasa. Allahu ta'ala alam. Oleh karena itu, ya sebetulnya orang-orang yang berkecimpung dalam dunia penelitian modern sekalipun, harusnya ya mereka mau mengakui dengan sukarela bahwa ternyata tidak ada satupun tradisi periwayatan sebagaimana tradisi dalam Islam yang benar-benar bisa membuktikan validitas. Baik itu validitas Al-Quran maupun validitas hadis. Bahkan sangat sulit untuk dibantah. Kenapa? Karena buktinya terlalu kuat. Apalagi kalau kita misalnya kaitkan Al-Quran dengan fenomena-fenomena modern yang ternyata secara tidak langsung juga sudah disebutkan oleh Al-Quran. Ini bagian dari keajaiban Al-Quran. Ya, walaupun di sana kadang-kadang ada beberapa penafsiran yang berbeda. Allahu ta'ala a'lam. Demikian yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Barakallahu fiik. Apakah ada yang ingin, ada pertanyaan banyak kah? Macet. Talqin apa talaki? Talqin, yang saya maksudkan itu talqin. Saya nggak pernah ngomongin talaki. Talaki itu artinya ketemu langsung. Tapi proses periwayatan Al-Quran di zaman antara Jibril ke Nabi itu talqin. Talqin itu didikte. Talqin itu beda dengan talaki. Insya Allah saya tadi nggak salah ngomong. Dan maksudnya bukan talaki. Kalau talaki artinya adalah belajar langsung ke guru. Itu namanya talaki. Ya, talqin itu artinya didikte. Begitu. Makna tersirat dalam surah Al-Ahzab itu bukan proses belajar. Dia merespon. Surah Al-Ahzab ini merespon. Kok setelah beramal turun surah Al-Ahzab? Ya karena ada celaan dari Abu Lahab. Itu merespon peristiwa. Merespon peristiwa Abu Lahab itu. Ketika Nabi berdakwah, itu kan awalnya Nabi berdakwah. Ya setelah diumumkan fa'angzir, setelah diumumkan untuk berdakwah, maka Nabi berdakwah, mengumpulkan siapa? Mengumpulkan saudara-saudaranya dulu yang dekat. Maka kemudian apa? Tabban lak ya Muhammad, kata si Abu Lahab. Nah, Al-Lahab ini turun untuk merespon itu. Begitu. Jadi langsung respon atas peristiwa. Ya, Al-Lahab itu benar-benar respon atas peristiwa. Begitu. Makanya kalau misalnya Al-Qur'an diturunkan seperti Al-Quran disusun seperti sebagaimana diturunkan, lah kita kan nggak punya peristiwa Al-Lahab gitu kan ya. Ya makanya nggak nyambung nih, walaupun memang sejak awal tadi saya sampaikan ini proses belajar. Ya. Tapi kalau misalnya Al-Quran disusun seperti itu, setelah Al-Fatihah langsung Al-Lahab. Lah kita sekarang tidak mengalami peristiwa Al-Lahab.
Begitu kan ya? Makanya tadi saya sampaikan bahwa proses turunnya Al-Quran itu disesuaikan dengan kehidupan Nabi Muhammad secara umum. Begitu ya? Jadi nggak seluruhnya itu proses belajar, karena banyak di sana nanti jawaban-jawaban. Wallahu a'lam bishawab. Materi ujian saya nggak tahu. Ujian itu saya udah nanya ke institut, ujian itu disiapkan oleh lembaga, bukan oleh saya. Allahu a'lam bishawab. Apakah termasuk di dalamnya 7 huruf yang ditalkin? Iya, Nabi itu menerima 7 huruf dari malaikat Jibril. Nabi menerima 7 huruf dari malaikat Jibril alaihi salam. Bisa juga pesannya bersabar, ya, bisa juga pesannya bersabar. Cuma kalau di Al-Lahab enggak ini ya, enggak ada konteks nyuruh Nabi sabar. Itu mungkin kalau menguatkan Nabi bisa. Dalam artian udah Nabi tenang aja. Dia yang celaka gitu ya, begitu. Apakah para ulama membedakan antara ayat yang terakhir dengan surah yang terakhir kali turun? Jadi begini, surah yang terakhir kali turun maksudnya tadi itu adalah bahwa jadi begini nih, angka-angka ini ya, supaya nggak bingung. Dari mana? Nah misalnya di sini. Jadi Al-Baqarah turun ke 87 itu bukan maksudnya seluruh Al-Baqarah turun ke 87. Al-Baqarah dihitung sebagai surah yang turun ke 87, maksudnya adalah surah Al-Baqarah itu sebagian ayatnya turun. Surah Al-Baqarah itu sebagian ayatnya turun. Setelah ada surah-surah lain atau ada sebagian ayat dari surah-surah lain yang sudah turun, yang jumlah surahnya itu kalau digabungkan berarti sebelumnya ada 86. Ada yang sudah tuntas, ada yang belum tuntas. Paham nggak sampai di sini maksudnya? Maka tadi surah yang terakhir kali turun apa An-Nasr? Kenapa kok dihitungnya 114 berarti terakhir? Karena An-Nasr ini surah yang terakhir kali turun dalam artian seluruh surah sebelumnya sudah ada. Cuma memang ayatnya masih ada yang belum lengkap. Termasuk surah Al-Baqarah. Ketika surah An-Nasr turun, surah Al-Baqarah belum lengkap. Tapi sudah ada surah Al-Baqarahnya. Nabi udah baca surah Al-Baqarah tanpa ayat yang belum turun. Penjelasan saya dipahami atau enggak? Dipahami ya? Atau masih bingung bagian mananya? Baik. Kalau udah dipahami alhamdulillah. Jadi begitu ya. Jadi maksudnya tadi urutan surah turun itu pertama kali ayatnya turun itu kapan? Kan Al-Alaq itu turun nggak sekaligus. Cuma 5 kan? Tapi dia tetap kehitung pertama. Padahal surah yang pertama kali turun secara utuh kan Al-Fatihah. Begitu. Tadi sudah disampaikan berkaitan dengan terakhir turun Al-Maidah. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa itu pendapat sebagian ulama, sebagian kecil ulama, namun kebanyakan bukan itu. Ya, bukan surah Al-Maidahnya sebetulnya, tapi ayat dalam surah Al-Maidah, Al-Yauma Akmaltu Lakum, itu yang tadi saya sampaikan cukup banyak populer di kalangan masyarakat. Begitu. Tapi kalau surahnya, surah benar-benar surah terakhir kali turun itu adalah An-Nasr. Nah, ini adalah surah yang turun sekaligus. 113 surah yang lain ada, namun belum lengkap ayat-ayatnya. An-Nasr turun terakhir. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Seperti itu. Barakallahu fikum walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Demikian yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Fanaktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Kami serahkan kembali kepada moderator. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan walhamdulillah.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Afwan kalau misalnya ada kekurangan atau ada kalimat yang kurang berkenan, termasuk kalau misalnya ada pendapat-pendapat yang saya keliru menyampaikan, silahkan untuk mengoreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.